Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. في هذه الفرصة الثمينة أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم. معكم محمد فرحان الرصيدي، وفي هذه القناة سنتعلم معا اللغة العربية في باب القواعد النحو الصرف، طبعا في الباب الفعل بالنظر إلى زمانه. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Muhammad Farhan Rosidi. Kita akan belajar tentang bahasa Arab, kaidah nahwu sorof, lebih tepatnya sorof pada pembahasan tentang fi'il ditinjau dari segi waktunya. Jadi teman-teman, fi'il, al-fi'lu bin nazari ditinjau dari, fi'il ditinjau dari, ila dari segi zamanihi, dari segi waktunya. Jadi fi'il ditinjau dari segi waktunya. Itu ada 3 sebagaimana kita pelajari di bahasa Inggris ya. Ada past tense, present continuous tense, atau future tense. Terus ada imperatif ya, ada kata kerja perintah. Nah, maka di bahasa Arab itu dia juga punya tuh. Jadi yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ini adalah lampau. Jadi sudah terjadi seperti itu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan zahaba. Zahaba artinya adalah telah pergi. Nah, yang kedua ada yang namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Atau sekarang. Ya, sekarang atau yang akan datang. Jadi bisa 2 ya. Sekarang atau akan datang. Nah, contohnya apa? Dari zahaba telah pergi, sedang pergi atau akan pergi, berarti yadhhabu. Yadhhabu seperti ini. Artinya dia sedang pergi. Nah, yang ketiga yaitu bentuk perintahnya, fi'il amr. Fi'il amr artinya perintah ya. Perintah. Contohnya apa? Yadhhabu sedang pergi, idhhab. Idhhab ya, sukun. Idhhab. Ya, dia fi'il amr, jadi dia perintah, artinya pergilah. Idhab. Nah, perlu diketahui dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arab itu kita nggak perlu baca sesuai tajwid ya. Tapi yang jelas secara umum aja, misalkan dia sukun ya udah idhab gitu. Nggak perlu yang idhab, yazhabu, dhahaba, nggak perlu dinada-nada gitu ya. Jadi ya orang Arab kalau ngomong gimana ya udah ya kayak gitu. Dhahaba ya idhab ya akhi. Ya, misalkan ruh ya, kalau bahasa amiyahnya itu ruh ya pergilah. Ruh sa'ruh mak ya, pergilah aku akan pergi bersamamu. Nah, itu bahasa amiyah bukan fusha. Yang kita pelajari itu adalah bahasa al-arabiyyah al-fasihah ya, bahasa Arab yang fasihah atau fusha ya, atau resmi formal kayak gitu. Nah, jadi itu adalah fi'il madhi, mudhari, dan amr ya, lampau, sedang atau akan. Nanti kalau akan bentuknya bukan yadhabu ya, dia akan ketambahan beberapa huruf di sebelumnya ini, akan pergi, akan, atau yang dan lain sebagainya ya. Lalu ada fi'il amr atau perintah. Nah, teman-teman sekalian, fi'il madhi, mudhari, amr ini itu dia itu punya tanda-tanda. Jadi tanda yang menunjukkan bahwa oh ini fi'il madhi loh.
Oh ini fi'il mudhari loh, oh ini fi'il amr loh, itu dia punya tanda-tandanya berdasarkan yang dijelaskan oleh para ulama bahasa ya di kitab-kitab mereka. Itu dia punya tanda-tanda, walaupun mungkin akan lebih efektif ketika kita hafal tasrifnya, wazan mauzunnya. Nanti akan ada pembahasan yang namanya itu tasrif istilahi thulathi mujarrad, tasrif istilahi thulathi mazid, biharf, bisalasati ahruf dan lain sebagainya. Nah itu nanti akan dibahas di pembahasan tentang tasrif istilahi ya, pembahasan tentang tasrif, yaitu puncak dari ilmu sorof itu sendiri. Nah tentu kita akan membahas sedikit saja tentang si dhahaba yadhabu idhab ini. Nah kalau kita perhatikan, zoom out dulu. Ini aku coret dulu di sini supaya bisa di scroll, zoom in, scroll bawah. Nah, oke, gua hapus. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, zahaba artinya telah pergi, ya yadhabu artinya sedang pergi, idhab artinya pergilah. Nah, sebelum aku bahas, aku ingin ngasih tahu dulu. Sebenarnya dhahaba ini itu artinya bukan telah pergi sebenarnya. Loh kok gitu? Iya, dalam bahasa Arab by default dari sananya, sudah dari sananya yang namanya fi'il madhi dhahaba by default ya, secara bawaan itu dia mengandung dhamir kata ganti pelakunya huwa. Ini juga mengandung huwa. Ini mengandung anta mukhotobnya atau yang disuruh. Nah, ini gimana sih mengandung ini? Sebelumnya teman-teman harus pahami dulu tentang domir. Domir itu apa sih? Kata ganti itu apa sih? Ada pembahasannya, sudah saya buat pembahasannya, silakan cek di deskripsi ya. Nanti saya akan cantumkan. Nah, oke, lanjut. Jadi aslinya dhahaba ini itu bukan artinya itu telah pergi, bukan. Aslinya ya. Aslinya kalau kita ngomong dhahaba misalkan, itu artinya adalah dia untuk laki-laki telah pergi. Gua merapikan dulu. Dia untuk laki-laki telah pergi. Yadhabu, dia untuk laki-laki sedang pergi. Idhab, pergilah, untuk menyuruh ke cowok. Anta itu kamu untuk cowok atau laki-laki ya. Jadi kalau aku ngomong idhab, itu asumsinya berarti aku nyuruh orang untuk pergi. Orang itu berjenis kelamin laki-laki gitu. Seperti itu. Sebagaimana dhahaba juga, ketika ada orang ngomong dhahaba, artinya dia telah pergi, berarti dia bukan dirinya gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas secara mendalam. Nanti kalau dia huwa dhahaba, kalau dia hiya atau dia untuk perempuan satu orang itu gimana bentuknya, bukan lagi dhahaba, beda lagi. Nanti kalau ana, aku, jadi aku mau ngomong aku telah pergi loh, aku sudah pergi loh, itu bukan dhahaba lagi. Nanti ada pembahasannya, kita mungkin akan bahas sedikit-sedikit aja contoh-contohnya. Dan itu akan banyak dibahas di pembahasan tasrif lughawi namanya. Jadi tadi ada istilahnya tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Nanti akan kita bahas detail. Oke, lanjut. Nah, si dhahaba ini aku bahas sedikit demi sedikit ya. Si fi'il madhi ini, ini aku coret di sini. Oke. Nah, jadi tanda bagi fi'il madhi, jadi tanda-tanda fi'il madhi, jadi
Alamatu ya tanda. Ups. Alamatu fi'lil madhi. Nah, kayak gini. Alamatu fi'lil madhi ini tak ya. Alamatu fi'lil madhi, tanda-tanda fi'il madhi. Kata para ulama bahasa, yang pertama adalah itu dia bisa bersambung dengan tak taknis as-sakinah. Tak taknis as-sakinah. Tak taknis itu muannats ya. As-sakinah. Jadi bahasa Arab ini. Ta'u at-ta'nisi. Jadi at-ta'nisi as-sakinatu. Oke. Gini, bahasa Arabnya gini. At-ta'ut ta'nisi as-sakinatu. Tak taknis sakinah. Maksudnya apa sih tak taknis sakinah? Kita bedah secara bahasa dulu ya. Tak ya tak ya tak, ta'u ya tak gini. Tak yang taknis. Taknis itu berarti dia muannas. As-sakinah, jadi tak yang menjadikan suatu fiil itu muannas loh, ada muannasnya gitu. As-sakinah itu sakin itu tenang itu sakin itu bisa diartikan mati juga, karena orang mati tenang gitu kan, tenang diem gini. As-sakinah, jadi as-sakinah itu nun sukun gitu. Nun sukun, tak sukun, jadi ada sukunnya, jadi tak taknis as-sakinah. Nah itu ya, jadi dia bisa bersambung dengan tak taknis sakinah. Contohnya fi'il madhi tadi kan ada dhahaba. Ini aku tulis di sini. Ups. Ini aku tenang. Jadi zahaba seperti ini kan. Zahaba artinya dia telah pergi. Ini aku sudah mulai membiasakan ya, bahwa zahaba artinya dia laki-laki satu orang telah pergi, zahaba. Nah, dia ciri-ciri fi'il madhi itu dia bisa bersambung pada tak taknis. Jadi seperti ini. Nah, zahabat. Nah, ini artinya bukan dia laki-laki telah pergi lagi. Dia untuk satu orang laki-laki telah pergi, bukan. Tapi dia perempuan satu orang telah pergi. Ya telah pergi. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita pengen ngomong ibumu mana, misalkan ibumu mana, berarti kan kita ngomong dia telah pergi misalkan. Nah karena ibu itu perempuan, maka pakainya zahabat, pakai tak taknis as-sakinah di akhir fi'il madhi, seperti itu. Nah, kenapa kita bilang fi'il madhi itu dia bisa bersambung dengan tak taknis sakinah? Karena fi'il mudhari dia nggak bisa bersambung dengan tak taknis as-sakinah, nggak bisa. Nanti kita akan coba paksa-paksa ya. Nanti kita akan bahas fi'il mudhari itu gimana nanti. Nah, jadi itu yang pertama ya, tak taknis as-sakinah untuk tanda fi'il madhi. Sebenarnya banyak tandanya, tapi kita nggak bahas di sini karena untuk pemula ya. Nah, kita memasuki pembahasan tentang tanda fi'il mudhari. Jadi untuk fi'il madhi satu aja. Untuk fi'il mudhari kita tulis di sini. Tanda-tanda fi'il mudhari. Mudhari itu tulisannya gini. Ups. Jadi fi'lul al mudhari. Nah, seperti ini ya, mudhari. Ya, mudhari pakai dha. Ya, mudhari.
Nah, fi'il mudhari tuh ini nggak bisa di scroll gimana sih? Ini aku coret-coret aja. Aku coret-coret sampai sini biar nggak scroll. Nah, oke ya, mantap. Loh, oh ngulang dia juga apa sih? Nah, tanda fi'il mudhari teman-teman, kita tulis di sini aja. Khusus ada pada fi'il mudhari itu dia yang pertama ketambahan fa. Jadi ini titik asumsinya fi'il mudhari ya. Ketambahan sa, fa atau saufa. Gimana sih? Saufa. Nah, kita akan bahas sa dan saufa aja dulu. Ini fa nanti sebenarnya banyak, tandanya banyak ya, enggak hanya safa sama saufa, banyak. Tapi kita akan pelajari yang dasar aja dulu. Sa sama saufa dulu aja. Karena ini yang paling gampang. Sa itu artinya akan, teman-teman. Saufa itu artinya akan juga sama. Nah, bedanya gimana? Sa itu untuk akan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Saufa itu kayak kapan-kapan gitu. Ibaratnya itu kayak gitu. Contohnya, saya dhahab. Nah, ini kan mudhari ya, mudhari berarti dhahaba yadhhabu seperti ini. Nah, ketambahan sa berarti sayadhabu seperti ini. Artinya dia untuk laki-laki satu orang akan pergi. Yadhhabu kan sedang pergi. Kalau sayadhabu berarti akan pergi dalam waktu dekat. Kalau saufa berarti saufa yadhhabu. Seperti itu. Mudah ya bikinnya ya. Saufa yadhhabu. Saufa yadhhabu. Nah, kita lihat, kita telah menyinggung sedikit video sebelum ini pas ya fi'il apa ya, aku kok agak lupa ya, pokoknya kita sempat menyinggung fi'il mujarrad sama fi'il mazid ya. Kita di pembahasan itu kita sempat menyinggung ya, ini itu namanya huruf mudhoro'ah ya. Jadi salah satu tandanya juga yang kedua bahwa dia itu fi'il mudhari dengan ditandai dengan diawali huruf mudhoro'ah. Jadi diawali huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah itu apa sih? Huruf mudhoro'ah itu huruf-huruf mudhari, huruf-huruf yang memang dia itu ibaratnya itu dia suka nempel pada awal fi'il mudhari seperti itu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Anita. Jadi Anita. A nun ya ta. Diinget-inget rumusnya Anita. Anita itu apa? Ana, aku, nahnu, kita. Ini domir, kita sudah belajar domir. Ya doang. Ini ya ini mewakili huwa. Huwa ini dia laki-laki, satu orang. Ta ini mewakili ada dua ya. Bisa kamu untuk laki-laki, bisa kamu untuk perempuan, masing-masing satu orang. Contohnya gimana? Yadhabu berarti kan mewakili ini yadhabu huwa, dia telah pergi. Kalau ana berarti yang hamzah ini adhabu kayak gitu. Jadi
Habu ini artinya aku telah pergi. Aku sedang pergi. Adhabu. Kalau nahnu berarti diganti huruf mudharaahnya yang ini di awal ini diganti nun. Kayak gini. Nadhabu. Artinya kita telah pergi. Begitu juga yang tak tadhabu seperti itu. Gampang ya. Jadi tadhabu. Nah, tadhabu ini artinya ada dua. Bisa kamu untuk laki-laki telah pergi, bisa kamu perempuan satu orang telah pergi. Seperti itu. Nah, itu untuk fi'il mudhari ya. Ada lagi tanda-tandanya bersambung dengan lam. Nanti kita akan pelajari sekalian di pembahasan ilmu nahwu ya. Nanti karena itu akan berkaitan dengan keadaan suatu ini ya. Ini aku coret aja di sini. Oke. Nah, yang ketiga teman-teman, fi'il amr. Jadi dia punya tanda-tanda ya. Tanda fi'il amr. Fi'il amr itu tulisannya gini. Fi'ilul amri ya. Fi'ilul amri. Ini bukan sukun. Fi'lul amri. Nah, ini fi'il amr. Atau kata perintah imperatif. Nah, tanda-tandanya apa? Dia bersambung dengan ya mukhotabah. Ya mukhotabah itu apa? Yang menunjukkan perintah untuk ke cewek gitu, untuk satu orang cewek. Ya mukhotabah itu ya sama kayak gini. Nanti kita akan pelajari gimana cara bedanya itu ya mukhotabah atau ya apa itu banyak. Contohnya idhab tadi ya, idhab karena fi'il amr ya, idhab itu kan artinya pergilah. Nah, tanda-tanda fi'il amr dia itu biasanya nyambung sama ya mukhotabah menjadi seperti ini. Aku tulis di sini aja. Menjadi idhabi seperti ini. Idhabi artinya kalau idhab kan kamu pergilah gitu. Pergilah kamu. Pergilah itu maksudnya nyuruh untuk satu orang cowok. Kalau idhabi, aku ngomong idhabi. Pergilah. Nah, nyuruhnya ke cewek satu orang. Kayak gitu. Idhabi. Jadi dia ketambahan ya mukhotabah. Ya mukhotabah. Ingat ya, ada mukhotabahnya. Jadi ya mukhotabah. Nah, kayak gini mukhotabah. Mukhotabatun. Nah, ya mukhotabah bukan mukhotob ya. Aku nggak ngomong mukhotob. Kalau mukhotob itu nanti ada pembahasannya sendiri ya. Bentuknya sendiri ada lagi, nggak di sini gitu. Namanya ya mukhotabah. Artinya dia menunjukkan kata ganti orang kedua mukhotob ya, yang cewek kayak gitu. Makanya kamu gitu kan. Idhabi, kamu pergilah untuk cewek satu orang. Nanti sebenarnya ada ketambahan dengan idhabna, nah kayak gitu. Nah, nanti itu ya kita akan belajar di ilmu tasrif sekalian. Nah, kaidah dalam membuat fi'il amr ini ada para ulama yang dia menjelaskan bagaimana cara membuat fi'il amr. Jadi fi'il amr, nah kita tadi ketahui ya bahwasanya pada tasrif itu ada namanya wazan mauzun ya kan. Untuk sederhananya dzaba yadzabu berarti fa'ala yaf'alu kan gitu ya. Fa'ala yaf'alu idhab if'al seperti itu. Itu nanti wazannya kita akan pelajari di pembahasan ilmu tasrif. Fa'ala yaf'alu if'al. Nah, terkait ini kenapa nggak dikasih harokat gini, itu sudah ada pembahasannya ya. Aku nggak tahu di bab mana karena itu hanya selingan. Nanti kita akan bahas secara perinci lagi, secara tersendiri pembahasan tentang hamzatain ya, atau dua hamzah. Tapi itu di playlist advance nanti ya, akan kita bahas insyaallah. Fa'ala yaf'alu if'al. Nah, fa'ala yaf'alu if'al, kalau kita perhatikan di sini, if'al ini sebenarnya itu mirip kayak fi'il madinya.
Amr di sini, fi'il amr, fi'il perintah, kata kerja perintah di sini itu sebenarnya mirip dengan kata kerja lampaunya fa'ala. Hanya saja huruf yang pertama dia disukun, lalu diawali ketambahan hamzah, hamzah wasol. Lalu di akhirnya yang tadinya fathah kita sukun. Nah, jadi yang pertama caranya itu diambil dari fi'il madhinya. Jadi diambil madhinya. Yang kedua adalah dibuang huruf mudhoro'ahnya yang pertama. Jadi huruf mudhoro'ahnya, huruf pertamanya. Huruf mudhoro'ah. Sorry, ini bukan huruf mudhoro'ah ya, huruf pertamanya lah. Pokoknya dibuang. Ya kalau dia dari mudhore ya itu dia kita buang. Atau kita ngambilnya dari mudhore juga bisa aja sih. Misalkan kita ngambilnya dari mudhore berarti huruf mudhoro'ahnya dibuang gitu aja. Nah, intinya ini kita ambil dulu. Nah, lalu kita sukun, kita sukun huruf yang pertamanya. Lah, seperti itu ya, huruf pertamanya disukun, lalu huruf terakhirnya disukun. Jadi ada 3 ya. Jadi yang pertama disukun, yang ketiga yang akhir disukun. Yang akhir disukun kayak gitu. Jadi contohnya zahaba berarti kita ambil pertamanya kita sukun ya, lalu ketambahan alif ya jelas ya, kita hamzah sorry, kita mengikuti wazan amarnya itu if'al seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman kita itu nggak perlu tahu cara membuatnya atau apa, nggak perlu sebenarnya ya, walaupun para ulama menjelaskan cara membuatnya. Menurut saya nggak perlu. Kenapa? Karena nanti kita akan pelajari di ilmu tasrif, kita akan mengandalkan hafalan ya pada ilmu tasrif. Untuk logiknya mengandalkan konstruktivisme ya, konstruktivism atau konstruktivistik ya, gitu, pola pikir. Jadi pemahaman yang berkaitan dengan gaya pembelajaran yang berpikir konstruktif itu namanya konstruktivism. Nah, pola pikirnya konstruktivistik ya, bagaimana kita mempelajari suatu ilmu itu dengan cara dipikir menggunakan logis pikiran kita yang ilmiah. Seperti itu. Nah, itu di pembahasan ilmu nahwu dan juga shorofnya seperti ini. Adapun tasrif nanti itu lebih ke bagaimana kita menghafal, bagaimana kita mengetahui perubahan-perubahan bentuknya. Tentu kita bisa breakdown dengan cara menganalisis seperti ini. Tapi yang terpenting dalam perubahan fiil-fiil ini dari satu fiil ke fiil-fiil yang lainnya itu dibahas di ilmu tasrif. Jadi banyak teman-teman yang itu keliru antara ilmu shorof sama tasrif. Bedanya apa sih ilmu shorof sama tasrif itu? Ya bedanya itu, kalau shorof dia itu lebih ke bagaimana menganalisis suatu kata. Idhab jadi idhabi itu gimana prosesnya, lalu koma yakumu kok ada wawunya di situ gimana, misalkan ada koma kayak gini, jadi ada koma terus ada yakumu seperti ini. Nah ini kok tiba-tiba ada wawu gimana, kan dzaba ya dzabu kan nggak ada wawunya apa. Nah itu dibahas di ilmu shorof. Terkait tasrif itu ada yang mengatakan itu puncaknya ilmu shorof, karena dengan kita mempelajari shorof harusnya kita bisa mentasrif. Tapi aku rasa itu adalah pembahasan yang berbeda ya, walaupun saling berkaitan tapi itu sub cabang yang berbeda karena kemampuannya ya itu berbeda. Shorof lebih fokus bagaimana kita mengidentifikasi suatu kata seperti ini. Adapun tasrif dia lebih fokus ke perubahannya. Contohnya akala misalkan, atau sebenarnya kita udah nyontohin gitu kan. Akala ya, ini cuma salah satu contoh aja. Akala yakulu ya, akala dia telah makan, yakulu dia sedang makan, kul
Lah kenapa kok nggak ukul gitu kan, uf'ul kan gitu kan. Jadi ada kayak gini, ukul kok nggak ukul, uf'ul kan gitu. Nanti kita akan pelajari wazan-wazannya. Nah, kenapa nggak gini kok jadi kul? Nah itu nanti dia belajar di ilmu sorof. Adapun tasrif itu dia lebih ke bagaimana kita itu bisa merubah ini menjadi ini. Nanti ada bentuk-bentuk yang lain juga. Begitu juga tasrif, itu namanya tasrif istilahi ya, kita sempat singgung tadi sedikit. Nanti ada tasrif lughawi yang berkaitan dengan dhamir ya, nanti berubahnya itu ke bawah gini. Akala jadi akalat, ketambahan tak taknis karena dia fi'il madhi, tadi kita udah bahas ya. Nah kayak gitu. Jadi itu ilmu tasrif ya, jadi beda ya. Adapun ilmu nahwu ada yang bilang dia itu puncaknya itu adalah i'rab. Ya, jadi bagaimana kita menganalisis suatu kedudukan kata pada suatu kalimat seperti itu. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Itu adalah yang bisa saya sampaikan terkait fi'il madhi mudhari' amr. Mungkin pembahasannya terlalu bertele-tele, tapi saya rasa itu pembahasan yang insyaallah akan bermanfaat ketika kita mempelajari ilmu-ilmu setelah ini, yaitu ilmu yang lebih tinggi lagi tingkatannya, seperti itu ya. Jadi kita sudah membahas tentang al-fi'lu bin nadhari ila zamanihi, dari segi waktunya ada 3. Yang pertama ada fi'il madhi untuk lampau, mudhari untuk sekarang atau akan datang. Kalau akan datang bisa pakai sa ya, akan datang dalam waktu dekat, bisa pakai saufa, akan datang tapi nggak tahu pasti kapan. Fi'il amr adalah kata perintah. Nah, by default dhahaba itu dia mengandung dhamir atau kata subjek huwa, jadi dia telah pergi. Begitu juga yadhabu mengandung huwa juga, untuk laki-laki ya dia laki-laki sedang pergi. Idhab by default dia mengandung anta, untuk kamu laki-laki. Seperti itu ya, artinya dia pergilah ya, artinya itu pergilah untuk kamu satu orang cowok ya, dia menyuruh satu cowok gitu, gampangannya kayak gitu. Nah, lalu tanda fi'il madhi dia bisa kemasukan tak taknis as-sakinah ya, ta'ut taknis as-sakinah di akhir yang menunjukkan muannas, dhahabat yang artinya dia untuk perempuan satu orang telah pergi. Lalu ada tanda fi'il mudhari yaitu dia sebelumnya itu bisa ketambahan sa, saufa atau yang lainnya, tapi kita akan pelajari sa, saufa aja. Lalu ada juga diawali dengan huruf mudhari'ah anita ya, ana, nahnu, ya mewakili huwa ini. Lalu tak mewakili ada kamu laki-laki satu orang, kamu perempuan satu orang. Lalu ada tanda fi'il amr, dia ketambahan ya mukhatabah untuk menunjukkan perintah kepada cewek satu orang. Idhabi, pergilah kamu untuk perempuan. Seperti itu. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.